setiap orang yang ketemu Jesslyn pasti nanya hal yang sama. Jess, ada yang ngikutin saya nggak? Ada yang ngikutin, kasihan sih dia dimanfaatin. Nah, Aileen punya spesialisasi yang berbeda seperti yang di Anomaly Channel ya. Orang udah pada tahu dia ngeliat karakter. Gua latih dia. Lin, coba lihat mata saya gitu. Apa makanan kesukaan kakak, hobi kakak apa? Dan dia nebak hampir 100% akurat. Wow. Jangan salah loh, santet tuh ada yang, coba deh kalian search aja di search engine manapun gitu ya. Ada Coba yang nawarin. santet gitu, ada Banyak banget. www.santet.com gitu misalnya gitu, ini misalnya. Nggak usah itu, kadang-kadang gue suka dapat SMS coy. Iya. SMS, Iya. ya kan? Lu mau santet atau misalkan lu mau penglarisan, pengasihan gitu-gitu ya? Apakah kamu ingin pelet gitu? Iya, kayak gitu ya? Iya kayak gitu-gitu. Itu kita ngomong-ngomong Indigo tuh ada yang datang tuh nonton. Iya, banyak. Pasti. 3 di belakang kamera. Iya. Oh, dari mana 1, 2, kira-kira? 3. Oh, takut tuh langsung tuh. Oh, Takut iya, tuh langsung. maaf. Nggak apa-apa. Kan nanti bisa pergi lagi. Halo, ketemu lagi dengan saya Julius Damian dan kali ini spesial karena ini menjawab pertanyaan-pertanyaan saya karena saya sebenarnya kepo ya di segmen Gua Kepo. Gua Kepo. Nah, kali ini keponya apa? Keponya tentang dunia-dunia nggak kelihatan. Dan bersama gua hari ini sudah ada Tri Anomaly. Halo guys, halo. Oke, Tri Anomaly ini adalah YouTube channel juga yang membahas tentang dunia-dunia mistis ya. Iya. Tapi yang gua seneng adalah berbeda nih karena kalau channel-channel lain banyak membahas tentang pocong, miske dan yang lain-lain. Nah, ini spesial gitu ya. Oleh karena itu, mari kita ngobrol langsung sama 3 Anomaly. Sip. 3 Anomaly apa Tri Anomaly? Tri Anomaly. Tri Anomaly. Yes. Harus bahasa Inggris gitu ya. Tri Anomaly. Ya, anomali aja biar gampang. Iya, anomali. Anomaly aja biar gampang. Oke. Boleh cerita dulu gak nih kira-kira nih kenapa kok bisa namanya 3 Anomaly? Karena pertama kan kita bentuknya bertiga ya. Maksudnya kan ada Kak Willy, ada Aileen dan ada aku Jesslyn. Dan selain itu anomali itu artinya yang berbeda atau kelainan. Jadi ya itu mendefinisikan kita banget sih gitu. Pertama kali terbentuknya tuh gimana tuh? Awalnya tuh gue ketemu Aileen di salah satu universitas. Jadi pertama kali tuh ngelihat dia entah kenapa kok ini orang kayaknya diem banget gitu, tapi kok kayaknya menarik untuk diajak ngobrol ya, kayak gue gregetan gitu kan. Terus ya udah akhirnya aku mengajak dia ngobrol. Oke. Dulu di ini teman kampus berarti? Iya, teman Satu kampus. jurusan? Satu jurusan. Oke. Tapi beda peminatan aja sih, cuma satu jurusan. Oke. Iya. Nah si Aileen ini akhirnya berteman sama aku, kita jadi best friend. Terus udah gitu, ya udah akhirnya makin lama makin cerita dong, luar dalam ya nggak sih? Oke. Aduh absurd ya. Nah, terus akhirnya aku cerita dalam-dalamnya aku dan Aileen juga cerita dalam-dalamnya dia. Jadi ternyata tuh dia bilang, Jess gue tuh dulu sempet nggak suka sama satu kelas gitu. Jadi di kelas itu tuh gue nggak suka banget sama semua orang. Terus aku bilang kenapa? Ya karena gue entah kenapa dari semenjak gue remaja itu gue bisa ngeliat orang gitu. Oke, Iya. jadi baca karakternya ya? Iya, baca Oke. karakternya terus Aileen jadi nggak suka gitu kan. Nah terus, oh gitu ya gitu. Ya sebenarnya gue juga ada ini sih, ada something gitu dari semenjak gue umur 13 tahun. Jadi ya mulai dari situ akhirnya aku juga cerita tentang kemampuan aku yang aku pertama kali tuh aku tuh kaget banget ngelihat ada kuntilanak gitulah di daerah dekat rumah aku. Ya udah aku cerita. Nah pokoknya kita udah deket banget sampai pas tahun ajaran kedua aku ketemu sama Kak Willy. Oh, oke. Kak Willy itu adalah dosen aku. Oh, dosen. Wow. Iya, dia oke. adalah dosen aku. Dan waktu itu ketemunya pas lagi ngajar, kan aku kan jurusannya musik ya. Kak Willy lagi ngajarin aku piano. Oke. Terus kayaknya waktu itu Kak Willy mungkin lagi mager ya. Jadi dia tuh udah males mungkin, kan akunya juga udah lagi bisa lah ya. Maksudnya udah menguasai materi, jadi aduh apalagi ya gitu kan. Soalnya udah semua nih yang dijelasin. Ya udah akhirnya Kak Willy nanya sama aku. Jess, kamu tahu nggak petasan Cina fungsinya buat apa? Oke, jadi itu pertama kali tuh. Itu pertama kali banget, Oke. kali banget. Jadi Terus, openingnya
agak unik ya, karena Iya. anomali ya. Iya. Openingnya enak banget. Iya. Kayak gue nggak pernah cerita di channel kita. Iya. Kamu tau nggak petasan Cina tuh buat apa? Terus aku bilang, nggak tahu kak, emang buat apa fungsinya gitu? Bukan itu cuma buat pajangan doang? Enggak, Jess. Itu tuh kalau untuk orang nikahan, itu sengaja bunyi pecah gitu supaya orang, bukan orang sih, supaya setan-setan pada takut ngedengernya. Oke. Terus aku bilang, ya aku nggak ketawa, nggak apa kan Kak Willy kan, terus habis itu ketawa gitu kan, kayak hahaha gitu, lucu banget kan gitu kan. Terus udah Karakternya gitu, ya, karakternya iya, Kak Willy ya? emang kayak Oke gitu deh. kan. Terus aku mikir kayak, hah lucu apanya gitu kan. Terus aku bilang, Kak aslinya nggak begitu. Terus udah gitu Kak Willy bilang, kamu tahu dari mana Jess gitu. Nah yaudah akhirnya aku cerita kalau aku bisa Ngelihat begitu, yang begitu. bisa ngeliat yang Oke. begitu. Dan mereka nggak takut akan hal itu gitu. Malah kalau ada orang kawinan gitu, orang itu mereka nontonin aja gitu, kayak kepo gitu. Walaupun ada petasan itu. Iya, cuma Oh. nontonin doang. Jadi suara-suara yang ada di dunia ini nggak mengganggu mereka Enggak. at all ya berarti At ya. all. Kecuali azan nggak sih? Ya, kecuali azan dan itu pun untuk Lagu-lagu pujian. Iya, Oh, itu betul, ngaruh. betul, betul. Itu ngaruh. Itu ngaruh. Kalau yang negatif, mereka bakal berasa nggak enak, risih. Bener. Kalau yang jahat Itu mereka bener. akan ngerasa nggak enak. Dan the way dia cerita gue kayak gitu juga mengganggu. Gue terdengar seperti orang bodoh yang kayak, kamu tau gak kenapa petasan Cina gitu? Gue nanya kayak, gue dengan keren lagi main piano, dia berdiri Jesslyn. Terus, Jess kamu tau gak petasan Cina? Itu sekeren itu, bukan Oh, kayak yang dia iya, ceritakan. iya, oke. Enggak, itu beneran. Enggak. Kata Beneran. lebih keren ceritanya, bukan kayak, kamu tau gak kenapa petasannya? Enggak begitu ya. I did not sound like that. Tapi ini dia gak pernah Gimana, cerita guys? di channel, jadi begitu dia ceritain gue kayak, oh my god, jadi gue kelihatan kayak begitu di mata dia gitu. Oh my god. Ya udah anyway. By the way, kalian akan melihat sebenarnya ini kalau dia di channel beda ya. Di channel tuh benar-benar, semuanya dengan diem, dengan karakter masing-masing gitu ya. Tapi sebenarnya aslinya memang kayak begini. Gue gak nyangka lu dia nyeritain gue kayak gini. Gue gak nyangka, ini baru pertama kali. And then selanjutnya kok bisa akhirnya collab jadi bertiga tuh gimana tuh? Setelah yang kejadian petasan tadi itu, gue belum kenal Aileen. Jadi timeline-nya tuh Jesslyn ketemu Aileen duluan, lalu Jesslyn ketemu gue, tapi gue belum kenal Aileen. Tapi iya, mata bener. kuliahnya nggak ngambil yang Beda, sama. ibaratnya kalau Beda. jurusan Oh, Jesslyn oh musik, jurusannya beda ya, peminatannya beda. sesama musik, tetapi Jesslyn lebih diarahkan ke musik produksi, Oke. produksi musik. Kalau Aileen ke musik, Klasik. exactly. Iya. Jadi satu payung musik, tapi beda fokus. Oke. Nah terus dari yang gara-gara petasan itu kan gue jadi tahu Jesslyn bisa lihat. Ya udah gue mulai saling melatih Jesslyn. Jadi gue Bukan nggak kakak manfaatin aku pertama. Oh iya exactly. Jadi itu pertemuan keberapa? Anggap aja pertemuan kedua. Jadi kalau kuliahan itu kan 16 kali pertemuan. Gue hanya ngajarin dia 2 pertemuan pertama, sisanya kita ngomongin guide. Iya bener. Bener. Aduh, dekan. Mana nih dekannya nih? Dekan musik. Pak Willy. Oke deh. Nah terus pas sudah di pertemuan 3 itu biasa gue tanya, setiap orang yang ketemu Jess pasti nanya hal yang sama. Jess ada yang ngikutin saya nggak? Ada yang ngikutin, kasihan sih dia dimanfaatin. Gue nanya ada yang ngikutin saya nggak? Lama-lama bosan dong nanya, nggak ada kak, nggak ada yang ngikutin, bersih. Gue pengen ada yang ngikutin, kayak masa nggak ada yang ngikutin gue aja sih? Orang mah nggak pengen ditempelin, ini gue malah pengen tempelin. Nah, anyway, lalu mulailah gue latih dia kemampuan yang lebih lagi. Jadi misalnya, Jess kamu kan bisa ngelihat arwah dan kadang-kadang kamu bisa ngelihat hal-hal yang nggak bisa dilihat orang biasa. Bisa nggak kamu ngelihat hal yang udah lampau? Waktu itu gue ngujinya dengan, kamu waktu hari weekend kemarin kemana? Terus Jesslyn bilang ke supermarket misalnya, kan parkir. Nah gue bilang, kamu parkirnya mundur nggak? Mundur. Coba lihat konsentrasi. Akhirnya dia bisa ngingat konsentrasi parkirnya mundur ke kiri atau mundur ke kanan kan. Terus gue bilang, sebelah kiri kamu apa, sebelah kanan kamu apa? Mobilnya. Gila ya, dia mampu waktu itu. Sekarang kita udah nggak latih lagi, tapi dia bisa sempet. Terus dia bilang, kak aku kelihatan kak, mobilnya warna coklat misalnya. Tipenya apa gue nggak ingat, tapi itu kiri. Kalau kanan kamu apa? Terus dia bilang apa gitu warna hitam. And then sampai coba fokus lebih detail lagi, kamu lihat plat nomornya nggak? Kelihatan beberapa, tapi cuma kayak belakangnya doang. Ya bener atau enggaknya itu nggak bisa diputar kembali kan, tapi fakta bahwa dia bisa melihat jelas mobil kiri dia coklat merek apa itu udah luar biasa. Anyway, yang bisa ngeluarin itu kalau di Indonesia mungkin belum ada kali ya. Kalau di Amerika udah ada ya hipnoforensik. Ya kan memang hipnosis yang dipakai buat forensik kayak misalkan jadi saksi pas ada kejadian itu bisa sampai di deep down sampai ke
nomor polisi sampai ke warna mobil dan kejadian di mobilnya itu keren banget sih. Berguna. Berarti berarti dia bisa menjelaskan itu tanpa masuk ke state Tanpa. hipnosis. Ya kan udah terjadi. Jadi gue sebenarnya juga pernah belajar hipnoterapis. Yes. Gue bahkan ngerti SOP-nya. Yes, Dan dia nggak perlu berbaring terus mengalami yang namanya inductions kan, nggak perlu. Nggak perlu ke trance Langsung ya. full sadar, Langsung gelombangnya dia nggak perlu ke theta, Wow. nggak perlu. Wow. Gila makanya. Nah itu Jesslyn. Anyway, kenapa lu bisa ngelatih dia? Apakah memang dari awal ketika lu ketemu sama dia lu udah tahu lu punya Sebut saja kemampuan itu insting panggilan. Entah kenapa ketika insting panggilan apa insting dosen nih? insting panggilan. Oke. Gue melihat Jesslyn ini kayak gue ngerasa kita punya journey ke depan yang akan bersama-sama ya. Oke. Entah bentuknya apapun itu ya. hmm. Di situ gue ngerasa Jess ini kamu harus dilatih gitu loh. Gitu. Tapi lu sendiri nggak bisa lihat? Enggak, saat itu gue belum bisa lihat, belum saling terkontaminasi istilahnya. Nah, sering berjalannya waktu kan gue kenal Aileen. Nah, Aileen punya spesialisasi yang berbeda seperti yang di Anomali Channel ya, orang udah pada tahu dia ngeliat karakter. Gua latih dia, Lin, coba lihat mata saya gitu. Apa makanan kesukaan kakak, hobi kakak apa? Dan dia nebak hampir 100% akurat. Wow. Jadi gue tuh suka waktu itu, Lin, coba seminggu ini lihat kakak. Kakak nyemil apa gitu. Gue kan ngomongnya kakak kan. Dia bilang, kakak yang ngemil sesuatu coklat gitu, tapi bukan coklat, kecil, kriuk-kriuk, kacang mede. Dia bisa nebak. Oke, wow. Jadi mereka punya spesialisasi yang berbeda. Dari situlah kita bertiga berkumpul terus-terusan, saling melatih satu sama lain. Termasuk energi gue sendiri. Itu mereka. Jadi ketika gue yang melatih, mereka yang kalau gue yang melatih dia, gue dan Aileen yang jadi ayo gini. Sebaliknya kalau gue yang melatih diri gue sendiri, mereka yang jadi feedbacknya. Kayak gitu. Anyway, kan kalau dilihat secara secara kemampuan kan kalau Jesslyn udah jelas standarnya anak indigo kan jelas bisa ngelihat gitu ya. Visual banget gitu. Nah, kalau misalkan Aileen kan agak spesial nih karena baca karakter kan. Nah, dan itu juga memang sudah diketahui. Maksudnya tadi Jesslyn cerita bahwa mereka ketika ngobrol udah saling tahu lah punya kemampuan ini. Nah, kalau lu sendiri gimana, Bro? Kalau gue itu sebenarnya memang ketika yang pertemuan ketiga tadi tuh, gue memang sudah melatih energi. Tetapi gue pikir apa gunanya sih ngomong sama Jesslyn? Yang satu berhubungan dengan makhluk gaib, yang satu energi interdimensional apapun namanya kan. Sampai suatu saat, Jess, kamu kan bisa melihat setan, makhluk halus, arwah, dan yang lain-lain. Kalau ini bisa nggak? Terus gue keluarin energi. Di situ dia kaget, itu apaan kak? Nah, gue nggak bisa ngeliat energi gue sendiri, tapi bisa dikontrol. Di situlah Jesslyn ngeliat, itu kok putih-putih, warnanya biru kayak gitu. Bisa Jess? Gitu. Dan gue iseng, berarti Jesslyn bisa melihat efek ini dong. Walaupun Jesslyn nggak bisa kontrol kan, yang bisa kan gue. Ya iseng lah gue, coba ya kakak tembak ke arwah ya. Ternyata makhluk halus nggak doyan energi. Jadi ketika gue giniin ke siapa Jess? Ada arwah nggak di sini? Ada nggak? Ada kak tuh di ujung situ tuh. Oke, coba ya. Terus gue tembak. Do not try that at home. Beneran ini kalau teman-teman ada yang melakukan hal ini diserang balik sih. Jangan macam-macam sih. Ini ya? message keras. Berarti ini sebenarnya istilahnya kayak kita ngelemparin sesuatu ke arwahnya gitu. Sama kayak kita yang masih hidup, kayak lu lagi nyantai ditimpuk, pasti kan lu. Iya, sama intinya. Nah, jadi gue coba ternyata arwah, kategorinya arwah ya, nggak suka energi gue. Itu padahal peluru kosong, apalagi gue niat untuk nembak, kena. Jesslyn yang konfirmasi. Akhirnya jadi bertiga ini kapan tuh? Kan pendiam tadi udah dibilang pendiam kan. Sampai sekarang masih diem juga ya, walaupun dari towel ya. Yang ngajak bertiga itu sebenarnya aku sih. Oke. Aku penasaran nih, aku pikir kayaknya Kak Willy bisa begini, Aileen bisa begini, aku bisa begini, kayaknya seru deh kalau misalkan kita bertiga ya ketemuan dan ngobrol gitu. Ya udah, akhirnya aku ajak mereka berdua, terus mereka berdua kenalan. Tapi di jurusan musik lah ya. Iya. Nggak ada lagi yang bisa. Hanya lo berdua untuk aja. saat musik ini sih kayaknya belum menemukan kita sih ya. Itu belum ada. Tapi di jurusan lain 1-2 yang peka ada. Ada, pasti ada. Mereka tersebar di seluruh tempat ada. And then ketemu, terus akhirnya ya udah
Ya kita saling, nah ya udah kita ketemu bertiga mulai eksplorasi hal aneh-aneh yang tadinya Jesslyn cuma melihat arwah, kita mencoba melihat hal yang aneh-aneh, yang tadinya takut melihat hal itu kita coba sampai kasus pertama anomali adalah ART gue yang kesurupan. Itu the very first kasus ART gue kesurupan, dia bawa arwah dari kampung, terus dia kesurupan 3 ya Jess ya. Iya banyak sih. Jadi ART gue itu sebut saja Mawar itu dia kayak kadang-kadang nangis sendiri, gitu, kadang-kadang ketawa sendiri, sampai yang kadang-kadang gue mau dipeluk gitu, wah ini udah nggak bener nih. Ya intinya terus gue panggil mereka jam 7 pagi, mereka datang dari Karawaci dan dari Puri untuk mengatasi kasus kesurupan itu. Itu the very first case. Nah dari kasus itu berevolusi terus. Kasus pertama arwah kesurupan. Kasus kedua seakan-akan kayak alam semesta tuh nggak holding back. Holding back apa bahasa Indonesia? Nggak nahan. Udah jin. Kasih dulu kayak arwah baru jin. Kagak men, kasus kedua langsung jin. Ya kan? How do we know itu jin? Kita diminta tolong sama mahasiswa juga. Bilang kayak ini mamaku kenapa sih sampai jatuh tuh gelundung. Apa ngelihat tangga itu kayak nggak bisa ngelihat, terus kayak dibutakan matanya sampai gelundung. Terus kayak nggak betah tuh di rumah, ya gitulah gangguan gaib kan. Begitu kita lihat, wah buset, Jess ini bukan arwah ini Jess, energinya lain, itu jin. Dan nggak berselang waktu dari situ, alam juga nggak nunggu lagi. Diem gitu ya. Tadi kan udah arwah, terus jin, nggak berapa lama langsung iblis. Aduh. Berarti emang lu secara nature tuh udah dilatih sama nature sebenarnya buat kesana ya. Kami tuh anomali dilatih sama nature gitu. Ya udah sekalian dilatih aja. Makin lama gitu sih. Awal-awal kenapa bisa namanya Tri Anomali? Udah keluar nama atau gimana tuh pas awal-awal? Belum sih. Sebenarnya kita bertiga tuh punya satu sudut pandang yang sama. Kita nggak mau dikatain indigo gitu. Bukan karena indigo jelek, bukan. Cuman kita bener-bener nggak mau melabelisasi diri kita sendiri itu indigo. Itu sebabnya kita ya udahlah yang berbeda aja, apa ya yang keren namanya, ya udah anomali. Tapi sebenarnya kalau ketemu sama anak-anak indigo, kalian masuk golongan indigo gak sih sebenarnya? Itu untuk menjawab itu indigo itu kan sebenarnya setahu gue itu kan indigo itu kan based on aura ya, warna aura, karena auranya majorly ungu ya, indigo ya, makanya namanya indigo gitu. Nah, pernah gak ketemu sama orang dan memang aura lu indigo gitu? Itu sih sekali 2 kali, lebih dari 2 kali mah berasa kita. Iya, sebenarnya emang banyak kan bilang begitu sih. Oke. Iya. Walaupun sebenarnya kayaknya yang dimaksud indigo tuh cabangnya banyak banget. Yes. Banyak. Banyak. Nah, kayak Jesslyn, ya sorry ya Jess ya. Ini yang indigo tipikal yang orang sebut indigo tuh Jesslyn. Kayak yang biasanya ya, yang biasanya bisa ngelihat, bisa berkomunikasi gitu ya. Exactly. Yang pasaran. Yang pasaran. Oke. Gua sama Aileen lebih yang nggak tahu tipe apa lah, nggak tahu tipe apa. Itu kita ngomong-ngomong indigo tuh ada yang datang tuh nonton. Iya, banyak. Pasti. 3 di belakang kamera. Iya. Oh, dari mana kira-kira? Oh, takut tuh langsung tuh. Maaf. Nggak apa-apa. Kan nanti bisa pergi lagi. Pergi lagi? Kamu sih ngomongin dia kayak malah saya gue diomongin. Iya, pergi sih. Itu arwah sih, kategori arwah. And then berarti dari lu main energi lama-lama lu bisa ngelihat. Sampai sekarang gue nggak bisa ngelihat, terkontaminasi. Jadi gini, kalau Jesslyn nggak perlu ekstra usaha, dia cukup gini karena nature-nya gitu ya, istilahnya ya. Kalau gue tuh kayak sonar kerjanya, gue radar dulu, sonar kapal selam tuh, yes. Radar, tut kalau ada objek, apa nih? Jadi kayak bouncing back gitu, tapi capek. Kalau Jesslyn sama? Aileen, sorry. Aku kerjanya juga mirip sih. Kadang beberapa arwah langsung notice karena emang either akunya lagi nggak sengaja ngeliat mereka atau merekanya emang agak kuat energinya. Tapi kalau benar-benar nanganin kasus misalnya gitu, ya aku juga buka radar. Makanya itu sebenarnya cukup melelahkan juga sih. Karena kan nguras energi 2 kali lipat. Jadi aku pertama kali ngeradar dulu, udah dapet di sini arwahnya. Terus aku baru radar lebih dalam lagi. Ini tuh cewek cowok. Terus kadang bisa dapat abstrak karena aku emang lebih ke karakter. Jadi sebenarnya aku lebih gampang dapat abstrak kayak nih orang tuh kepribadiannya arwahnya gimana sih? Positif negatif itu yang lebih dapat di jadi aku karakter itu bentuk. Kebaca itu nggak cuman manusia, arwah pun bisa membaca. Absolutely. Yes. Wow. Karena kan mereka ex manusia. Yep. Wow. Terkadang kalau misalnya jin atau dibutuhkan gitu beberapa kasus even demon, tapi demon terbatas ya. Karena kan
demon gimana pun juga kan powernya lebih besar daripada kita dan dia juga bisa Bener, ngeblok kan. bener. Tapi kalau misalnya diberikan akses oleh Tuhan, aku bisa coba ambil informasi itu. Iya. Itu kalau diberikan Tuhan ya, maksudnya Diizinkan. diizinkan oleh Tuhan. Cuman biasa kalau jin ataupun arwah pas aku radar bisa aku dapat ya aku dapat gitu. Oke. Nah, jadi bingung juga ya. Berarti kan awalnya itu balik lagi ke sejarahnya anomali lah ya. Awal terbentuk gitu. Semuanya kan based on latihan dan dilatih ya, dilatih sama alam gitu ya. Terus kayak misalkan tadi ngeradar lah, coba sonar lah, apa segala gitu. Nah, itu latihannya bertiga aja, memang explore sendiri atau ada mentor-mentor lain sih? Oh, bertiga aja. Bertiga aja ya. Tapi ya kalau kita lagi pulang di rumah masing-masing sendiri. Sendirian. Berdoa pada Tuhan terus ya latih gitu. Tapi kalau lagi bertiga udah ada kita mengkelincikan percobaan satu sama lain. Seru ya. Wah, jadi awal terbentuknya anomali ke situ ya. Ke situ. Tapi waktu itu kalau gua nggak tahu ya, kalau gua dengerin podcastnya kan dari lu orang mulai jadi 3 anomali sampai akhirnya bikin YouTube itu kurang lebih 2 tahunan ya. Enggak, setahun Waktunya. aja. Setahun ya? Setahun. Tahun sih lebih tepatnya. 1,5 tahunan lah ya. Iya. Nah, antara 1,5 tahun itu berarti nanganin kasus terus? Ya itu. Atau Iya. hanya maksudnya nanganin kasus itu buat latihan atau memang orang jadi pada tahu apa gimana? Campur ya Jess ya. Campur sih. Ada yang memang latihan, ada yang nggak sengaja. Memang minta kita, tolong juga. Aduh, bahasa gue susah bahasa, tapi bahasa Inggrisnya stumbled upon them gitu loh. Oke. Jadi kayak emang nggak sengaja ketemu aja. Yes. Iya. Jadi kayak dipertemukan Dipertemukan. Iya. Coincidence lah ya. Coincidence ya. Tapi memang ada kasus ART gua gitu. Teman kita, terus awal-awal tuh mulai dari lingkungan yang deket dulu tuh. Mulai dari kerabat aku, saudara aku, terus kan ART-nya Kak Willy, terus teman-teman kita juga kayak gitu. Nggak usah jauh-jauh deh, mahasiswi, ya kan? Mahasiswi di perkotaan, siapa sih yang mikir mereka mainan gaib? Siapa sih? Gua aja sebenarnya kalau dipikirin, gua mikir ya secara akal sehatnya gua gitu kan. Emang zaman sekarang masih ada yang main santet gitu kan? Ternyata begitu ngelihat ke YouTube apa segala bahas banyak banget kan, masih Jangan salah loh, santet tuh ada yang, coba deh kalian search aja di search engine manapun gitu ya. Ada Coba yang nawarin. santet gitu, ada Banyak banget. www.santet.com gitu misalnya gitu, ini misalnya. nggak usah itu. Kadang-kadang gue suka dapat SMS coy. Iya. SMS, Iya. ya kan? Lu mau santet atau misalkan lu mau penglarisan, Iya. pengasihan gitu-gitu ya? Apakah kamu ingin pelet gitu? Iya, kayak gitu ya. Iya kayak gitu-gitu. Maksudnya kan kalau ya gue mikirnya kan itu kan kayak sorry ya, misalnya hoax apa gimana, kayak zaman sekarang penipuan lewat SMS kan gampang gitu ya. Tapi ternyata faktanya ada ya. Faktanya ada, walaupun ya mungkin sebagian besar hoax sih. Soalnya sorry ya, jin kelas apa yang sampai menjajakan diri kayak begitu gitu loh. Tahu cemen gitu ya. Kalau cemen, tadi balik lagi santet sama gaib. Santet bukan gaib, santet bagian dari gaib. Ada curse, kutukan, dan yang lain-lain. Iya. Oh, itu pelik. Nah, balik lagi ke mahasiswi tadi tuh, gue pengen supaya clear. Yes. Mahasiswa siapa sih yang main gaib? Satu, namanya mahasiswa rata-rata belum cari uang, kantongnya terbatas, dari bonyok kan. Ternyata gaibnya kenceng, bukan dari mahasiswanya, dari generasi orang tua atau kakeknya yang main. Entah harta, entah kekuasaan, entah bisnis. Wah, jadi gaib di perkotaan eksis, nyata. Eksis. Nggak usah ke kampung-kampung, ke pedesaan, nggak usah. Di kota mungkin lebih banyak. Oh, gue merinding nih. Berarti ada gesekan energi. Mungkin ada yang tadi lewat arwah gitu. Oke. Cuekin. Ya cuekin mau gimana lagi, orang gue nggak bisa lihat. Iya. Oke, seru banget nih ya, seru banget. Dan dari situ sampai sekarang berarti nanganin kasus nih, banyak kasus. Yes. Iya. Yes. Dan berarti sekarang udah profesional lah ya, nanganin kasus Ya. itu. Kalau kira-kira nih, ada red card-nya gak sih? Ada. Ada ya? Ada. Ada. Hubungi nomor berikut ini gitu. Yes. Oke. Sebenarnya kita juga nggak mau nentuin red card, tetapi biar bagaimanapun kan energi terpakai, waktu terpakai kan. Iya. Kalau cuma satu, Ada lagi ongkos mungkin ya, kalau harus ke tempatnya, iya. ya kan? Kalau cuma 1-2 orang ya sudahlah kita sosial. Tapi banyak sekali yang mencari kami dan ada yang benar-benar membutuhkan kan. Nah, red card itu tuh sebagai tanda keseriusan. Ketika kalau memang benar-benar mereka mengalami problem, itu tuh untuk menandakan mereka serius gitu. Oke.
Jadi buat teman-teman semua yang pengen tahu lebih dalam, ya bisa kunjungi Tri Anomali di sama ya, YouTube sama Instagramnya sama Tri Anomali, ya nanti akan muncul di mana nggak tahu, editor mau kasih di mana, ngikut aja. Oke. Dan nanti saya juga mau dikasih IG-nya satu-satu gak? Terserah. Nggak apa-apa lah ya. Tapi Nggak apa-apa. yang paling takut kan Aileen ya. Aileen takut nomornya tersebar kan ya. Emang kamu taruh nomor WhatsApp di IG enggak kan? Nggak ada sih. Enggak, ya udah. Iya. Iya, tapi biasa kan lu mau nyebarin nomornya dia kan. Sebentar. 085 ya. Dia inget loh. Gue kan ngikutin banget. Ya gue penonton setianya, subscribernya Tri Anomali. Gitu. Jadi gue tahu. Bagi subscriber Julius, memori dia bahaya banget sih. Lu ngomong sekali aja dia inget. Bahaya nih orang. Hebat. Enggak. Kebetulan karena gue seneng ya. Gue seneng dan ya itu yang tadi gue bilang. Gue kepo. Jadi karena gue kepo, gue pengen tahu kan sesuatu yang gue nggak bisa lihat itu ternyata ada. Dan eksis. Yes. Oke. Nah, kita akan lanjut ke part 2. Jadi tunggu aja perbincangan kami selanjutnya dengan Tri Anomali ini. Selanjutnya saya akan bahas tentang kasus-kasusnya Tri Anomali ini. Jadi Tri Anomali itu punya, ya kalau dari channelnya dia membedakan berbagai macam dunia gaib. Ya ada arwah, ada jin, ada yang namanya nanti arbis, ada lagi yang namanya arka, ada lagi yang namanya iblis. Nah, kita akan bahas itu di sesi 2. Oke? Jadi jangan kemana-mana, lanjut di sesi 2, besok-besok lagi postingnya.